Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Jelang Pilkada. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita membahas terkait anomali calon tunggal di Pilkada serentak 2018. Iya, Kang Sanusi, seperti apa nih tadi kendala yang ditemukan tim KPU Kota Tangerang di lapangan? Iya, pada akhirnya kita harus menjelaskan ke masyarakat gitu. Dari undang-undang yang ada kan mengatakan kalau masyarakat memilih pasangan calon kemudian dia mendapatkan perolehan suara 50% plus 1, maka dia dinyatakan sebagai pemenang gitu. Iya. Tapi kalau dia mendapatkan perolehan suara di bawah 50% plus 1 itu, ya dia kalah gitu kan. Kalau ketika kalah ini memang aturan mengatakan pilkadanya akan diulang. Tapi diulangnya di periodisasi pemilihan serentak selanjutnya. Kalau kita lihat kan next election itu kan tahun 2020. Iya. Berarti ada pengosongan kursi itu kemungkinan ya? Ada undang-undang menyatakan nanti kewenangannya diserahkan ke Menteri Dalam Negeri, entah itu melalui gubernur atau siapa akan ditunjuk PLT wali kota selama menuju pengulangan pilkada gitu. Nah, yang menarik kan masyarakat bertanya gitu. Terus 50% plus 1 itu berapa gitu? Ya 50% plus 1 itu ya calon harus lebih banyak dari kolom kosong kalau mau menang gitu kan. Kalau memang dia nggak dapat lebih banyak dari kolom kosong ya kalah gitu. Dan ditanya lagi, terus calonnya boleh mencalonkan lagi. Ya undang-undang menyatakan dia boleh mencalonkan lagi gitu. Karena itu hak dia gitu. Nah, kita terus makanya kita sejak awal buatkan 416 kegiatan di tingkat kelurahan yang melibatkan RT, RW, kader posyandu, anak-anak muda dan lain sebagainya untuk memberikan pemahaman soal hak mereka lah memilih dan menentukan, karena yang kita kejar ini bukan soal bagi KPU ya, undang-undang kan menyatakan bagaimana partisipasi masyarakat dengan informasi yang mereka dapatkan itu menyeluruh dan menggerakkan masyarakat mau menggunakan hak pilihnya gitu. Kalau soal dipaparkan calonnya cuma satu gitu, ya memang mekanisme undang-undang juga mengatur demikian gitu kan. Ya padahal 20% cukup itu. Nanti itu juga perlu dicermati ya, diprediksi. Bisa jadi animo masyarakat tinggi karena petahana lagi yang muncul kan. Petahana yang bagus tentu menimbulkan antusiasme. Di Surabaya waktu itu tuh nyaris juga calon tunggal. Oh iya Bu, ya, Bu nyaris Risma, gitu. ya. Tapi lalu ada upaya-upaya dimunculkan. Di Banyuwangi juga seperti itu, nyaris. Karena petahananya sangat kuat. Jadi kuat sekali untuk dipercaya memimpin kembali. Sehingga aklamasi itu cenderung mau berlangsung kan gitu. Lah tapi diantisipasi. Sehingga muncullah bahasa waktu itu calon boneka kan gitu ya. Muncul kan waktu itu calon boneka. Begitu dibonekakan mendadak keluar nyawanya kan gitu. Kepingin beneran kan gitu. Ada seperti itu. Jadi menurut saya ini perlu diantisipasi. Apakah membuat yang bersangkutan petahana yang calon tunggal tadi itu mendapatkan antusiasme yang luar biasa sehingga menang gitu ya, telak terhadap bumbung kosong gitu kan. Ataukah sebaliknya justru menimbulkan sinisme, skeptisme gitu ya dari masyarakat untuk nggak percaya lagi untuk apa pilkada ini. Oh calonnya cuma satu kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini yang harus betul-betul diantisipasi menurut saya oleh para stakeholders terkait ya, penyelenggara pilkada ini, khususnya tentunya ya semuanya, tidak hanya partai politik sebagai peserta, tapi semua stakeholders terkait termasuk kampus-kampus intelektual dan sebagainya concern. Karena ini proses pembelajaran yang tidak mudah menurut saya. Bagaimana mentransfer ilmu, nilai-nilai ya, berdemokrasi kan nilai-nilai. Tidak sekedar menang kalah, tidak gitu. Mentransformasikan gitu ya, mentransfer, mengajarkan gitu ya, masyarakat itu menjadi pemilih yang cerdas. Bagaimana dia sebagai warga negara memiliki gitu ya, rasa bangganya sebagai warga negara dan ikut menentukan ini calon pemimpin saya. Lah itu yang ujung-ujungnya yang kita harapkan. Lah kalau sekarang diajari bumbung kosong, ini nggak bagus juga gitu loh. Sementara KPU sudah berusaha keras. Teknologi sudah semaju ini, kita bumbung kosong. Itu kan berjalan di tempat demokrasi kita nanti. Baik, Prof. Lalu Kang Ali, kalau di Kabupaten Tangerang sendiri seperti apa nih kendala yang ditemukan? Pasti kan berbeda dari jumlah penduduk, ini seperti apa nih Kang Ali? Ya betul. Jadi begini, Mas. Di Kabupaten Tangerang ini memang dibandingkan dengan Kota Tangerang, luas wilayahnya lebih luas kami lah. Kami itu ada 29 kecamatan, 274 desa kelurahan, dan penduduk kami itu DAK kemarin itu 2,6 juta. Bahkan DPT kita itu kan 1,8. Nah, di
awal-awal pasca penetapan calon di bulan Februari memang sama lah seperti Kota Tangerang, masyarakat juga akhirnya pada kebingungan dengan satu pasangan calon ini. Masyarakat itu mengasumsikan bahwa kami tidak mesti harus datang lagi ke TPS gitu, karena calonnya satu ya, buat apa datang ke TPS? Nah, itulah kemudian menjadi PR kami bahwa sesungguhnya tidak demikian, bahwa disediakan ruang untuk kemudian menentukan pilihan masyarakat, yaitu di dalam desain surat suara itu satu ada kolom yang bergambar pasangan calon, yang satu adalah kolom kosong di mana masyarakat silakan menentukan pilihannya, mencoblos kolom bergambar pasangan calon sah, suaranya untuk pasangan calon, dan kemudian mencoblos kolom kosong juga sah, suaranya untuk kolom kosong. Nah, di Kawan Tangerang ini kan ini menjadi hal yang baru, khususnya di kami di Kawan Tangerang itu hal yang baru pilkada kali ini diikuti oleh hanya satu pasangan calon, sehingga masyarakat kemudian ketika melihat ini pasangannya hanya satu pasangan, sehingga berasumsi bahwa tidak perlu lagi harus ngapain juga datang ke TPS. Nah, ini kemudian menjadi tantangan kami memang untuk kemudian terus mengedukasi pemilih untuk tetap datang ke TPS. Langkah-langkah seperti apa yang diambil? Nah, memang banyak ya langkah-langkah yang kita ambil. Tentu menggandeng semua pihak. Kemudian bagaimana kemudian kita dengan para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian juga pemilih pemula dan lain sebagainya dengan metode-metode sosialisasi yang kami lakukan dalam rangka ikhtiar kami untuk kemudian menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat bisa datang ke TPS walaupun hanya dengan satu pasangan calon. Ya masyarakat harus tetap datang ke TPS, harus tetap memilih karena disediakan ruang untuk memilih antara foto pasangan calon dengan kolom kosong. Sejauh ini KPU Kabupaten Tangerang sudah menggelar berapa kali kandidat debat publik? Kalau untuk debat publik kami baru akan mulai pada tanggal 7 ya, hari Senin ini. Nanti pada bulan berikutnya nanti akan kami lakukan. Memang kami belum memulai untuk debat publik, baru akan dimulai pada tanggal 7 besok nih, hari Senin. Tapi sejauh ini sudah bisa mengukur nih terkait animo masyarakat, semangat dari masyarakat pemilih. Sekarang sudah mulai masyarakat akhirnya ketika kita berikan informasi dan pemahaman bahwa sesungguhnya masyarakat harus tetap datang ke TPS dan kemudian disediakan pilihan-pilihan itu, maka kemudian sekarang masyarakat sudah mulai mencari informasi. Wah, saya ingin tahu apa sih visi misi calon yang satu ini, kira-kira pas enggak nih? Karena disediakan 2 ruang pilihan itu, kalau memang dianggap visi, misi dan programnya ini tidak berpihak kepada masyarakat, ya bisa kemudian kemungkinan masyarakat juga akan memilih yang lain. Begitupun sebaliknya ya, ketika dianggap bahwa visi misinya ini sesuai dengan harapan masyarakat, ya masyarakat bisa kemudian juga memilih pasangan calon ini. Tapi yang jelas sekarang masyarakat sudah mulai mengetahui bahwa sesungguhnya walaupun hanya diikuti oleh satu pasangan calon, ya masyarakat tetap diberikan ruang untuk menentukan pilihan. Gitu, karena dalam desain surat suara ada 2 kolom itu. Baik. Kalau di Kang Sanusi ini sudah mengukur belum dari terkait adanya kan kemarin sudah 2 kali ya debat publik, debat kandidat. Ya memang kita kan selalu ini ya menanyakan ketika kita melakukan sosialisasi yang jumlahnya sangat amat banyak itu sebenarnya, tapi tidak didesain karena hanya satu pasangan calon sebenarnya, karena kan kalau desain awal itu memang kita buat target KPU adalah bagaimana masyarakat itu tersampaikan informasi hak pilihnya, kemudian tersampaikan informasi siapa yang akan dipilihnya, baik itu pasangan calon. Kalau lebih dari satu pasangan calon, jelas kita informasikan semua pasangan calon yang ada, tapi kan ini satu pasangan calon, maka kita hanya menginformasikan pasangan calon dan kolom kosong dan juga konsekuensi atas pilihannya kan begitu. Nah, saat kita sampaikan gitu, kita tanya, kalau udah begini kondisinya gimana nih? Ya karena sudah merasa itu hak mereka menentukan masa depan Kota Tangerang, rata-rata mereka menjawab, ya kami akan menyuarakan hak kami di TPS begitu. Dan alhamdulillahnya gitu, di Kota Tangerang di media sosial selain ada yang bertanya soal hal yang kritis, tapi juga ada yang membuat video-video ajakan datang ke TPS, membuat banner-banner. Ada beberapa masyarakat yang membuat banner sendiri. Mari datang ke TPS Rabu 27 Juni tahun 2018. Gunakan hak pilih kita semua. Nah, ini kan bentuk partisipasi masyarakat yang memang antusias untuk memilih gitu. Soal pilihan memang nanti di TPS itu memilih antara pasangan calon atau kolom kosong, ya nanti ditentukannya di bilik suara kan gitu. Yang jelas antusiasnya sudah mulai terbangun tuh. Ya, dan kita akan tanyakan ke Prof. Siti Zuhro terkait
fenomena ataupun kendala yang dialami KPU, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami.